Terima kasih. Di samping saya sudah ada anggota yang terhormat, dipersilahkan. Teman-teman bertanya pada saya, apakah dalam rekomposisi itu ada konsultasi antara LHK dengan pimpinan? Saya jawab, tidak pernah ada konsultasi. Dan pimpinan tidak pernah ada yang menandatangani hasil rekomposisi tersebut. Itu aja Ibu. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih. Bu Menteri yang saya hormati, tadi sudah dipaparkan secara teknis dan komprehensif. Kalau bicara administratif, udah ada jempolnya karena mantan sekretaris jenderal. Dan bergelut dalam dunia administratif yang begitu panjang. Tetapi urusan hutan bukan hanya urusan administratif. Karena catatan hutan kalau hanya baik di administratif, tapi pohonnya hilang, lahannya berpindah, tak ada makna administratif itu. Karena bencana tidak akan bisa ditahan oleh kekuatan administratif apapun. Yang pertama, yang menjadi titik fokus adalah penggantian lokasi dari penggunaan hutan. Esensinya kan ditujukan untuk tetap menjaga keberadaan hutan. Kalau dulu misalnya 1 hektar diganti 2 hektar. Esensinya adalah ketika hutan digunakan peruntukannya untuk kepentingan lain, kepentingan perkebunan, kepentingan pertanian, atau kepentingan apapun, hutannya tidak boleh hilang. Maka dibuatlah tanah pengganti 1 hektar atau 2 hektar. Ketika penggantiannya sesuai dengan undang-undang yang baru kita dalam bentuk uang, misalnya kompensasi lahan pengganti untuk kawasan hutan yang kurang kecukupan kawasan provinsi. Kemudian angkanya 11.500.000 sampai 15.500.000. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin bisa diganti 1 hektar hutan dengan uang 11.500.000? Biaya reboisasi saja itu mungkin bisa mencapai 20 juta untuk angka sekarang. Itu pun kalau reboisasinya berhasil. Kalau mati juga karena salah menanam pohon, hutannya tetap hilang. Belum lagi tanahnya, belum lagi uang yang masuk ke kas negara, belum tentu juga besok dibelanjakan untuk kepentingan hutan. Maka saya katakan, angka ini sangat rendah dibanding hilangnya sebuah kawasan hutan. Apalagi nanti Bu Menteri akan menghadapi lagi hutan yang sudah terlanjur dibuat oleh orang yang membuat kawasan perkebunan, gitu kan, yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, menikmati sebuah areal tanah gratis hanya dengan dirambah, ditanamin berbagai tanaman perkebunan, menikmati uang dalam setiap tahun tanpa bayar pajak, tanpa memberikan tanah pengganti. Jangan sampai nanti dikasih angka lebih rendah dari ini. Artinya bahwa kita terus-terusan memberikan kompensasi dalam bentuk kebaikan negara pada orang-orang yang sejak awal tidak berniat baik bagi negeri ini. Kita ini kebiasaan orang yang tidak punya niat baik bagi negara terus-terusan oleh negara difasilitasi dan diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, ini menjadi catatan penting kita. Yang kedua adalah perhutanan sosial. Secara administratif, perhutanan sosial itu mendasarkan diri kebijakan negara pada aspek-aspek yang bersifat keadilan sosial. Orang yang di sekitar hutan harus mendapat manfaat dari hutan tersebut dalam bentuk redistribusi tanah. Secara administratifnya baik. Tetapi dari sisi aspek teknis pelaksanaannya, Kementerian Lingkungan Hidup tidak memiliki cukup orang untuk melakukan pengawasan di lapangan. Pengawasannya di mana? Orang sudah punya redistribusi penguasaan, kemudian besoknya penguasaan pindah lagi ke pihak lain, ke tetangganya, ke saudaranya, atau mungkin ke kalangan swasta untuk kepentingan lain. Ini juga nanti akan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilannya itu. Terus yang berikutnya lagi adalah tenaga pendamping. Ternyata setelah saya teliti adalah dia direktur perusahaan PT MSP. Ini salah satu kasus saja. Mungkin kasus ini banyak di berbagai tempat. Kemudian dulunya pejabat eselon 4 di Kementerian KLHK. Artinya bahwa tenaga pendamping yang mantan-mantan KLHK ini pasti banyak di berbagai tempat. Pasti pegang perusahaan. Kemudian pasti punya kerjasama dengan kalangan swasta. Saya khawatir lagi perhutanan sosial nanti 5-10 tahun ke depan hutannya jadi hilang lagi. Yang ada adalah perkebunan sosial atau hortikultura sosial. Ini yang jangan sampai ini terjadi lagi, hutannya hilang lagi. Kenapa? Karena mindset yang masuk adalah mindset ekonomi lagi, usaha lagi, swasta lagi. Saya khawatir lagi dalam jangka panjang tanahnya pun sudah tidak lagi digarap oleh masyarakat, digarap lagi oleh swasta lagi. Ini jangan sampai terjadi karena tugas Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup aspek pertamanya adalah menjaga hutan dan menjaga lingkungan hidup.
Baik, kita tidak dulu dilanjutkan dengan yang lain agar tidak bias. Yang pertama bahwa Bu Alin dan Bu Menteri, hampir seluruh area penambangan batu, pasir, dan apapun jenisnya, itu hampir semuanya, apalagi di Jawa, tanahnya tanah negara. Apakah statusnya tanah kehutanan atau tanah perhutani? Dan kalau mau jujur, disinilah kebodohan negara. Di mana bodohnya negara? Dia punya aset gunung batu, dia punya aset pasir, kemudian dikelola oleh swasta dijual ke proyek-proyek pemerintah. Dibikin untuk jalan tol, jalan-jalan kabupaten, jalan desa, gitu kan. Padahal kalau mau negara yang ngelola itu dibangunkan untuk fasilitas negara. Tetapi karena itu sudah terlanjur sudah sejak zaman dulu berlangsungnya, karena Bu Menteri yang sekarang ini ingin ada legacy untuk anak cucunya, dan saya yakin betul, dan saya udah lihat cucu Ibu Menteri itu sangat sayang sama hutan, maka Bu Menteri akan mengeluarkan kebijakan, yaitu keputusan untuk menghentikan seluruh penambangan di area tanah kehutanan dan termasuk tanah perhutani. Dan itu akan menjadi jalan Bu Menteri menjadi pahlawan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Bu Menteri, saya tadi menyampaikan catatan-catatan kritis dengan Pak Wamen untuk menjaga alam dan lingkungan di seluruh Indonesia. Mangga Bu Menteri disampaikan. Terima kasih banyak. Hari ini saya sangat gembira dan terharu, sangat konstruktif, konseptual, dan memang banyak langkah yang harus kita tempuh. Terima kasih Pak Dedi. Termasuk komitmen Bu Menteri akan mengevaluasi Ya, seluruh izin-izin pertambangan di kawasan hutan di wilayah Jawa, terutama yang dikelola oleh Galian C. Galian C. Pertama Galian C yang di Karena kawasan hutan. terutama di kawasan hutan yang rusak lingkungan, nanti samplingnya, nanti Ah, studinya akan dilakukan oke. oleh secara akademik. Iya, kalau politisi dan birokrat berkolaborasi untuk alam, insya Allah Indonesia jaya. Terima kasih Bu, terima kasih Non.